Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kepercayaan kuno masyarakat Jawa jika kita pelajari lebih dalam, maka kita akan mendapatkan makna yang rasional dan logis jika kita benar-benar mempelajarinya. Mitos yang sudah turun-temurun dipercayai, ternyata ada nilai filosofis yang patut kita apresiasi. Kisah-kisah, legenda-legenda, mitos-mitos yang ada mempunyai pesan tersirat yang syarat akan pesan moral. Berikut ini akan kita ulas tentang mitos atau kepercayaan masyarakat Jawa kuno tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Simak videonya sampai selesai agar kita bisa memahami makna yang terkandung dalam mitos-mitos tersebut. Dalam cerita Batara Kala atau Murwakala versi yang lain, didongengkan pula tentang sebab terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, yakni ketika matahari ditelan oleh Kala sehingga dunia sesaat menjadi gelap gulita atau terjadi gerhana matahari. Masyarakat Jawa yang masih sederhana cara berpikirnya masa itu menganggap dongeng itu benar adanya, dan mereka mengadakan berbagai macam upacara apabila terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tujuannya agar manusia selamat dari ulah Batara Kala yang mengulum matahari di mulutnya. Sumber lain dari berbagai macam kisah tentang gerhana matahari tersebut berasal dari kitab Adi Parwa atau Dahulu Kala. Syandan sebelum dihuni oleh manusia, dunia telah dihuni oleh golongan dewa dan golongan raksasa. Kedua golongan tersebut ingin hidup terus sepanjang masa atau abadi. Supaya bisa hidup abadi, mereka harus berusaha memperoleh tirta amerta atau air kehidupan. Air kehidupan tersebut terdapat dalam lautan susu, dan cara mengeluarkannya harus dengan digergaji. Alat gergajinya harus berwujud naga atau ular yang sangat besar. Kedua golongan penghuni dunia itu akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Golongan dewa memegang ekor naga, dan golongan raksasa memegang kepala naga. Tapi karena terlalu keras menggenggam alat penggergajinya itu, sang naga marah dan mengeram dengan kerasnya. Para raksasa pun lalu terpelanting lantaran geraman sang naga tersebut. Alkisah golongan dewalah yang mampu memperoleh tirta amerta. Tirta amerta lalu disimpan dan para dewa beristirahat. Konon yang mendapat tugas untuk menjaga tirta amerta adalah Dewa Surya atau Dewa Matahari dan Dewi Chandra yaitu Dewi Bulan, dengan cara bergantian antara siang dan malam. Sementara itu raksasa Kala Rahu atau Batara Kala berusaha untuk mencuri tirta amerta tersebut. Usaha itu berhasil dan amerta ditelannya. Untunglah sebelum tirta amerta habis ditelan Kala Rahu, hal tersebut sudah diketahui para dewata. Kala Rahu lalu dipanah oleh Dewa Wisnu dan kepalanya putus terpenggal dari tubuhnya. Tubuh Kala Rahu jatuh ke bumi dan berubah menjadi lesung, yaitu tempat menumbuk padi yang terbuat dari gelondongan kayu. Sementara kepalanya masih hidup dan melanglang di angkasa. Tirta amerta bisa diselamatkan dan kembali menjadi milik para dewa. Karena dendam yang terus membara, setiap kepala Kala Rahu bertemu dengan matahari atau Dewa Surya dan bulan yaitu Dewi Chandra. Dendam tersebut dilampiaskan dengan menelan sang matahari ataupun bulan. Karena itu terjadilah gerhana matahari atau gerhana bulan. Namun karena Kala Rahu sudah tidak memiliki gembung atau tubuh lagi, tiap kali melahap matahari atau bulan, keduanya akan keluar lagi melewati lehernya yang sudah tanpa tubuh itu. Berdasarkan kisah tersebut, masyarakat Jawa tradisional beranggapan bahwa satu-satunya jalan untuk mempercepat keluarnya matahari atau bulan yang sedang ditelan oleh Kala Rahu adalah dengan memukul-mukul gembung atau badan Kala Rahu yang telah berubah lesung itu. Oleh sebab itu, para wanita yang biasanya menggunakan lesung untuk menumbuk padi setiap bulan sedang purnama masidi atau bulan terlihat sinar bulat, atau ketika terjadi gerhana matahari, mereka akan gejogan lesung
atau memukul keras-keras lesung dengan alu atau alat penumbuk padi, agar kala Rahu tidak menelan bulan purnama, atau apabila terjadi gerhana, kala Rahu akan merasa kesakitan dan segera melepaskan matahari atau bulan yang ditelannya. Gejogan lesung itu selanjutnya diaransir sedemikian rupa sehingga iramanya merdu dan menjadi seni gejogan lesung yang populer dalam masyarakat Jawa sebagai sarana hiburan tiap musim menumbuk padi sesuai musim panen atau di kala bulan sedang purnama. Hal tersebut membuat meriah suasana pedesaan sesuai musim panen sebagai ungkapan rasa gembira atau pada tiap pertengahan bulan kala Chandra sedang purnama sidi. Diceritakan pula pada saat gerhana bulan atau gerhana matahari, semua penghuni rumah harus keluar ke halaman meneriaki kala Rahu dengan teriakan "Gerhana, gerhana" atau "Gerhana, gerhana" secara berulang-ulang sambil memukul-mukul kentongan dan barang-barang bekas, kaleng, piring atau drum, sehingga terdengar suara hingar-bingar dan membuat suasana tegang. Hal itu tidak lain dilakukan untuk menakut-nakuti kala Rahu agar segera mengeluarkan bulan atau matahari lewat lehernya. Ibu-ibu yang sedang hamil segera mengolesi pusarnya dengan abu dapur. Maksudnya agar kandungannya tak mengalami keguguran akibat pengaruh negatif dari gerhana. Demikian pula semua telur yang sedang dierami induk unggas, ayam, angsa, atau burung peliharaan harus juga diolesi abu dapur supaya tidak wukan atau busuk dan dapat menetas atau lahir serta terhindar dari pengaruh negatif gerhana. Para petani kelapa ketika terjadi gerhana pun bertindak untuk mengalap berkah atau mendapatkan berkah dengan memanfaatkan situasi negatif dari kekuatan gaib pengaruh gerhana yang dapat menghancurkan isi buah kelapa muda. Petani-petani kelapa itu memukuli pohon kelapa miliknya dengan harapan isi buah kelapanya menjadi kopior atau kelapa puan, karena harga kelapa puan lebih mahal daripada buah kelapa biasa. Segala perilaku masyarakat Jawa dalam menghadapi gerhana matahari dan bulan, seperti yang sudah dibahas tersebut, bertujuan mengantisipasi pengaruh gravitasi magnetis bumi terhadap tumbuh-tumbuhan sewaktu gerhana, terutama pengaruh sampingan pada tumbuh-tumbuhan yang sedang bertumbuh. Berdasarkan pengetahuan umum itu, mereka mengambil sikap pengamanan demi ketentraman hidupnya dengan olesan abu dapur pada wanita hamil dan telur yang sedang dierami induknya sebagai simbol pengganti panas matahari, agar telur atau janin tidak wukan, rusak, busuk, ataupun gugur. Itulah sekelumit pembahasan tentang mitos Jawa tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, yang semua itu adalah sebuah peninggalan nenek moyang kita yang patut kita ketahui dan patut kita pelajari. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.